Assalamualaikum, saya sedang ada di Periplus. Biasa kalau misalnya saya datang ke Plaza Senayan atau ke mana aja yang ada toko bukunya, saya pasti akan mampir di Periplus. Nah, ini di Plaza Senayan tuh dua toko buku yang jadi favorit saya adalah Periplus dan Kinokuniya. Begitu saya masuk ke Periplus, ini ada deretan buku yang saya langsung terkesan dengan judulnya, yaitu Love for Imperfect Things, How to Accept Yourself in the World Striving for Perfection. Ini karangan Haimin Sunim. Oops. Gitu. Nah, bukunya ini satu, dan dari judulnya saya langsung terkesan. Jadi bawaannya pengen buka dan biasa saya harus baca sinopsisnya dulu, baca isinya seperti apa. Saya belum bisa merekomendasikan buku ini bagus atau tidak, tapi kalau dari judulnya memang benar-benar bikin saya pengen membukanya. Terus Haimin Sunim ini juga mengarang buku yang judulnya juga menarik. Ini judulnya The Things You Can See Only When You Slow Down, How to Be Calm in a Busy World. Jadi ini sepertinya mengajak kita untuk lebih slow down aja dalam menghadapi hidup, karena sekarang kan semua orang panik ya. Kayaknya semua gawat darurat, semua urusan menjadi urgent, nggak ada yang urusannya biasa-biasa aja. Terus di sini tadi bukunya banyak banget. Kemudian, nah di sini ada beberapa buku yang Macbeth ini baru, sepertinya saya juga belum baca. No Judgment Macbeth. Macbeth itu teen lit ya, dia lucu biasanya kalau teen lit romance. Jadi kalau nulis dia biasanya yang ceria gitu, kayak modal Sophie Kinsella. Kemudian apalagi ya, banyak sih buku-buku bagus di sini. Tapi tadi yang membuat saya tertarik memang yang sederetan buku di depan itu tadi. Hippie, Paulo Coelho. Buku barunya nih sepertinya. Saya baru lihat. Nah, ini tadi saya pikir Sophie Kinsella yang nulis, tapi ternyata bukan. Soalnya The Plus One, Sophie Manicaut, pakai money namanya. Kemudian apa lagi ya? Stephen King. Ya, di atas thriller ya, buku-buku thriller. Terus oh ya, Haruki Murakami. Nah, ini kayaknya buku 1, 2, 3 yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia digabung dalam satu buku, jadi tebel banget. Ini kalau baca kayaknya pegal banget bawa satu buku. Saya ada 3 buku. Nah, itu baca diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, satu buku saja sudah tebal gitu. Kemudian ini jadinya seperti ini. Jadi Haruki Murakami yang 1984 ini adalah buku yang diterjemahkan oleh Gramedia. Buku 1, 2, dan 3 ini digabung jadi satu. Ini terbitan vintage di sini. Harganya 235.000. Ini kayaknya puas nih kalau baca ini. 239. Kemudian apa lagi ya? Ini kayaknya juga buku bagus. Those Who Live and Those Who Stay. Sepertinya ya, dari judulnya saya hanya melihat judulnya aja. Elena Ferrante, nggak tahu bacanya gimana Ferrante. 264. Nah, kalau ini saya nggak tahu nih tadi harganya berapa. Oh, ini 198, diskon 20%. Kalau yang lain-lainnya, wah, Vladimir Putin.
Life coach. John Grisham. I wrote this for you. Ini kalau yang hardcover gini males bawanya, berat. Ini kayaknya menarik. When Life Gives You Lululemons. Ini Lauren Wisberger. Ini kayaknya penulis The Devil Wears Prada. Oh iya benar, ada di atasnya. Saya nggak baca malah. A Devil Wears Prada novel. Wow. Seri keduanya mungkin. Aduh. He set her up. They will bring him down. Okay. What's next? Buku yang tidak akan saya baca tuh Tuesday with Morrie, buku-bukunya Mitch Albom. Nah, ini ada buku menarik juga tadi yang langsung membuat saya tertarik. Grammar 101. Udah sih kayaknya dari yang saya lihat-lihat, saya tertarik cuman di situ aja sih. Kalau yang lainnya buku-buku lama sih ya. What? Only 10,000? Ini beneran 10.000 mas? Iya, ada yang 10.000. Oh gitu? Ada diskon, ada buku harga 10.000 di Periplus. Coba kita lihat. Kalau misalnya saya beruntung, saya dapat yang 10.000. Tapi kayaknya ini ceritanya bukan favorit saya. Conjuring of Light. Ini sih bukan favorit saya sih. Jadi kalaupun harganya 10, Still Me, Jojo Moyes 120 ini mah. Crazy Rich Asian 100.000. Oke, ya 10.000-nya. Ini sampai di sini mas 10.000 atau yang sebelah sana aja? Sebelah sana di atas doang. Oh, yang di atas aja. Oh, oke. Harganya beda-beda. Ya, tapi yang 10.000 udah nggak ada. Oke, itu aja. Setelah ini kita ke Kinokuniya. Oh ya, nah di bawah kan ada Periplus, di atas ada Kinokuniya. Harganya saya pernah tuh kejadian beli buku di Kinokuniya, kemudian di bawah bukunya juga ada di Periplus dan harganya selisih 30.000. Wah, nyesel banget saya waktu itu. Jadi kalau mau beli biasanya saya ngecek gitu atas dan bawah. Kalau di bawah ada, biasanya ngelihat buku di atas, nanti belinya di bawah karena harganya lebih murah. Biasalah cari harga yang lebih murah lah, namanya juga usaha. Oke, udah itu aja. Dadah.